Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan di mana Ustadz Juma dan kawan-kawan mereka kepanasan dan kewalahan melawan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet Kristen Indonesia menjelaskan kepada Ustadz Juma dan kawan-kawannya ya tentang bagaimana keselamatan itu yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan kawan-kawan Ustadz Juma mereka marah dan tidak mau terima dengan pernyataan dari apologet Kristen tentang ketuhanan Yesus. Ya, mari kita dengar bagaimana diskusi ini dan mari kita cerdas dalam memberikan komentarnya. Ini dia videonya, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kan gini, abang itu selalu bilang tentang Kristen itu tidak baik, Kristen itu yang mencuri segala macam ya. Saya satu yang mau saya tanya, apakah pernah abang melihat kitab Kejadian sampai Wahyu itu, ada nggak satu pun ayat itu yang menyatakan yang baik? Itu aja yang saya tanya. Yang menurut abang itu baik. Silakan Bang Juma, ayat dari Kejadian sampai Wahyu mengatakan hal yang baik katanya Bang. Hal yang baik itu banyak di dalam kitab Anda itu, hal baik itu banyak. Contoh misalnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Eloa Abraham, Eloa Ishak dan Yakub, dan mengenal Yesus yang adalah utusan. Itu baik, nggak ada yang baik. Yang tidak baik itu di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dilemparkan ke neraka. Itu yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena orang-orang Kristen sudah membacanya tapi tidak mempan. Percuma matanya tertuju kepada kitab itu, percuma kemudian mereka membaca dalil itu. Kenapa? Tidak berfaedah untuk mereka. Tetap saja menyembah Yesus, EGP. Itu yang tidak baik itu. Karena memberikan sinyal dan memberikan kemudian indikasi kuat bahwa Yesus mewariskan neraka untuk yang menyembah dirinya. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Itu yang tidak baik. Yang baik tadi ayat berapa Bang? Saya mau cek dulu. Siapa tahu Yohanes 17 nomor 3. Oh, Yohanes 17 nomor 3. Terima kasih Bang. Terima kasih lagi. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Nah itu yang bagus. Kalau Tuhan serupa manusia, serupa binatang, serupa domba, apa-apaan, kita diperbodoh. Itu namanya Tuhan kok pencipta alam semesta serupa domba. Gimana ceritanya? Otak mana yang bisa pakai itu? Tapi kalau Tuhan dikatakan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan pencipta alam semesta ini tidak serupa dengan apapun, nah itu baru betul. Karena ketika Tuhan itu serupa dengan makhluk, maka pasti punya sisi kelemahan. Pasti punya kelemahan. Misalnya Tuhan serupa dengan manusia. Manusia itu kekuatan pendengarannya hanya berapa mili, hanya berapa jaraknya kemudian. Penglihatannya punya batas penglihatan, jarak kemudian. Tidak bisa mengetahui apa yang ada di belakangnya kalau tidak nengok. Bagaimana Tuhan ada seperti itu? Tuhan punya kelamin berarti. Tuhan punya lambung, Tuhan punya usus, Tuhan punya anus, Tuhan punya nanat. Gimana itu? Tuhan kalau tidak sikat gigi dalam sebulan, gimana dong? Jadi itu tidak bisa disifati oleh Tuhan. Jadi dalil-dalil baik di dalam Bible itu ada. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha suci, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu bagus. Tapi kalau dikatakan
Yesus Kristus tergantung di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang tidak bagus. Dosa kita, kita yang melakukan, orang lain yang ditanggung, orang lain yang menanggung. Digantung pula secara terkutuk. Itu yang tidak bagus. Dosa kita harus kita tanggung masing-masing. Jangan kita berikan ke orang lain. Gitu Bang. Silakan. Ya, silakan Bang Nenggolan, gimana? Udah tercerahkan? Saya cuma nanya apa yang baik tadi, cuman udah disampaikan. Terima kasih, udah saya cek juga. Terima kasih ya Bang. Udah terbantu saya melihat kitab saya yang memang selama ini saya juga nggak pernah lihat Bang. Iya, silakan. Wah, itu Yohanes 17:3 aja Anda nggak tahu. Wah, Tuhan Anda netek pun pasti Anda nggak tahu. Gini Waduh, parah Bunda, ini. Bang Nenggolan ini dikasih kesempatan bertanya aja sama Gurunda apa yang kira-kira perlu Nah, bertanya dipertanyakan sama di- Bang Jumat, tanya sampai mati. Nanya. Nanya, nanya sampai mati. Hostnya agak lembut sih gitu host, kok kasar kali host, burusin agak pula. Memang betul kan bertanya sama Bang Jumat, tanya sampai mati lah. Salahnya di mana? Artinya kok bebas bertanya kok sampai mati, kok bertanya aja. Salahnya di mana? Nggak salah kakak, nggak pernah salah kak. Lah. Yakin lah. Ya udah bertanyalah kok sepuasnya, ada bertanya kok sepuasnya. Udah, Waktu udah lah dipindahkan yang lain aja. User selamat siang, ini agama apa User? Halo, selamat siang. Ya agama apa Halo. Bang? Selamat siang. Iya Bang siang, agama Iya, apa? Agama Buddha. Oh Buddha. Kristen masuk Ya. masuk. Ya, Kristen juga. Islam. Oh Kristen. Yaudah Ya, silakan Abang mau menanggapi pernyataan Bang Juma atau Abang mau bertanya di luar silakan. Ya, saya cuma bertanya tadi masalah berdebat tadi itu masalah seperti yang tadi semua mengatakan bahwa di ayat Alkitab Matius 7 ayat 22 sampai 23 itu kan orang yang dibicarakan tentang di neraka. Coba baik-baik itu di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Mungkin Bang Sukma itu tidak terlalu paham dengan masalah begitu, tidak mengerti. Coba bagaimana dijelaskan? Bang Juma tidak terlalu. Silakan Bang. Ngomong apa barusan? Sorry, saya baca chat tadi dari Pak Jokowi. Kenapa Bang? Bang Yusuf. Aduh. Pak Jokowi atau bagaimana Pak Sukma? Iya, apa Bang? Kalau mau tafsirkan Alkitab itu ya pakai kalau mau tafsirkan itu ayat itu yang pakai akal, Bos. Oh Wih, gitu. Jangan gitu. Coba bantu saya Bang. Bantu saya. Ya, ketika dikatakan di dalam Roma 3 ya. Bukan Roma, Bos. Matius 7 ayat 22. Oh, Udah Matius kawannya 7. aja suruh ngomong Bang. Kawannya aja, gak usah meli. Kawannya kasih Matius HP-nya ke 7. kawannya. Enggak usah, Oke, cuma saya Matius jawab. 7. Oke. Matius 7 ya. 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 Kenapa itu? Kenapa bagaimana ayatnya? Saya bisa belum mengerti itu, Bang Suma. Jadi gini, Yesus pada saat itu berbicara kepada orang-orang yang bukan pemakan babi, yang bukan Oke. yang ibadah minggu, yang Oke. tidak mempertuhankan dirinya, Oke. yang kitabnya adalah kitab Tanak, dan Oke. mereka ini orang-orang yang bersunat. Artinya, diam dulu. Anda kan minta saya menjelaskan. Artinya Yesus pada saat mengucapkan kitab Matius 7 ini, Yesus sedang berbicara. Anda mau belajar atau bagaimana ini? Ya, dia terus lanjut. Yesus pada saat itu sedang berbicara dengan murid-muridnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Oh, Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada murid Yesus. Nyamar seperti domba,
tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya yang seangkatan, yang sesaman, yang ada di depannya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba padahal mereka serigala. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Berbulu domba itu Bang Zuma itu yang dimaksudkan. Jadi kita orang sebagai orang Kristen ini Bang, itu berhati-hati dengan Bang Zuma. Itu yang diibaratkan domba itu Bang Zuma. Pantas aja Anda sesat. Yesus itu berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada Kristen. Itu ajaranmu Bang Suma, ajaranmu. Ajaran kita kan tidak seperti begitu. Jangan cuma kita semua yang dibicarakan Bang Suma. Nah sekarang umat Islam mana yang memanggil Yesus Tuhan? Sekarang saya cuma perbedaan. Bang Suma saya cuma lihat begini saja. Saya tanya dulu, umat Islam mana yang memanggil Yesus Tuhan? Ini kan tertulis di sini. Iya, banyak. Bahwa yang diusir ke neraka, adalah yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak. Di mana orang-orang Islam memanggil Yesus Tuhan itu di mana? Ini orang Kristen atau orang Islam yang memanggil Yesus Tuhan? Ya namanya orang Kristen lah, nggak mungkin orang. Ya, berarti yang diusir di sini siapa? Berarti yang diusir di sini siapa? Ya orang-orang yang bukan orang Kristen. Kenapa harus orang Kristen ditujukan? Yang memanggil Yesus Tuhan orang Kristen atau orang Islam? Ya, Kristen lah. Nah, yang diusir Yesus di sini yang memanggil Yesus Tuhan. Berarti yang diusir adalah yang diusir adalah itu Bang, kalau baca. Yang diusir adalah yang Bang Zuma yang diusir. Yang diusir adalah orang Yahudi. Islam. Maksud tidak begini Bang Zuma. Ada yang menyebut Yahudi, ada yang menyebut Islam. Nah inilah kalian kan. Tengoklah. Sekarang begini. Cuma satu dulu. Kata Bos. Ini dulu nih Matius 22-nya nih. Pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat banyak demi namamu? Ini siapa ini yang melakukan ini siapa? Islam atau Kristen? Iya, makanya kalau Anda tidak tahu, kalau Anda tidak tahu ini saya sedang bertanya ke Anda yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agamanya apa? Agama Kristen, karena dia ada Kristen. Agama Kristen. Anda sudah jawab. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir? Itu orang yang memberontak sama Tuhan Yesus. Orang yang memberontak sama Tuhan Yesus. Orang yang memberontak. Bagaimana mungkin orang memberontak loh? Orang mengusir setan pakai namanya kok memberontak? Karena dia orang bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, kok memberontak kok Yesus? Gimana sih orang ini? Jadi yang diusir oleh Yesus adalah orang Kristen. Tuh. Itu mulutmu itu yang kenapa jadi mulutku? Ini Yesus yang mengusir, bukan saya. Terlalu banyak. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir bom-bom pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu, dan itu hanya ada di Kristen. Berarti Kristen yang akan diusir oleh Yesus. Kalau tidak tahu Bang Sukma, kan kau sekolah pintar kau, kok harus pakai logika kau. Jadi harus pakai apa rupanya? Pakai hikmat. Sama saya cuma bertanya sama pakai hikmat. Oke, pakai hikmat. Nah, sekarang dengarkan. Gunakan hikmatmu ya. Gunakan hikmatmu. Sekarang saya tanya. Yang bermujizat pakai nama Yesus, agamanya apa? Kristen dong. Ya mungkin Islam. Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus? Ya, agama Kristen. Agama Kristen.
Apa? Orang-orang inilah yang diusir oleh Yesus. Berarti yang diusir oleh Yesus agamanya apa? Namanya begini Bang Cuma, Kristen, namanya Bang Cuma. Orang Kristen. Namanya orang itu yang Jawab ini Anda pengikut usah mau yang terlalu jawab banyak Kristen. berpikir, Bos. Ah, Yang tuh, diusir saudara siapa? pengikut aja sebagai Kristen menjawab yang diusir Kristen. Saya mau Kan bertanya lucu. dulu. Sekarang. Orang Saya mau Makassar, dengar, orang saya ini Makassar juga. berkata, Apa? orang Makassar berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Ayat selanjutnya, barang siapa yang berkata tiada kemilau seindah sangsil, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Pertanyaan saya, yang diusir, yang mengatakan tiada kemilau seindah sangsil itu orang Makassar atau orang Jawa? Saya mau tanya, iya, tidak mungkin orang Jawa. Enggak mungkin orang Jawa. Bagus, berarti yang diusir adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan. Itu orang mana? Islam atau Kristen? Yahudi Bang. Yahudi lagi. Ini bos, ini begini bos. Saya cuma Apalagi? berbicara, orang kalau Udah. sudah jatuh dalam Aku mau orang Kristen, tunggu dulu. Bang, Bang yang Cuma, diusir. Cuma. Saya mau bertanya, orang yang sudah jatuh dalam dosa, tunggu dulu. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa, berarti kita harus bertobat, bukan dengan cara bagaimana mau diusir. Nggak usah cerita babel-babel, nggak usah. Sekarang kita berbicara di tempat hal yang baru ini, nggak usah terlalu banyak bicara begitu. Kita tidak mengerti. Ini kitab yang Anda pegang mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan dan akan kuusir dengan tendangan penalti. Ini Matius 7. Mau jadinya kemana-mana. Coba lihat, itu saya mau bertanya bos. Ini saja mulutmu sudah kotor bicara tentang orang punya keyakinan. Saya mau bertanya bos, begini. Kan Anda bertanya kepada saya tentang Matius 7 tadi, Iya, Cak Ayu. Iya, tapi jawabannya bukan begitu dong. Harus dengan secara yang baik dong, bukan mau ditendang-tendang bagaimana dong. Masih bagus ini. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, dan orang yang membuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Matius 13 nomor 50. Masih bagus. Iya, sekarang begini saya mau tanya sama bos. Saya gitu dong, aku dong. Halo, yang saya mau bertanya ulang yang satu kali saya mau tanya. Begini, apa perbedaannya yang punya iman dengan tidak punya iman? Yang orang punya iman yang bagaimana dan orang yang tidak punya iman yang bagaimana? Itu saya mau tanya. Bagi orang Kristen. Coba. Oke. Iman itu adalah kepercayaan orang per orang. Iya, betul. Ya. Iman yang benar harus selaras dengan akal. Iman yang tidak benar itu tidak selaras dengan akal. Pertanyaannya, lebih bagus mana orang beriman tanpa akal, orang yang tidak beriman tapi menggunakan akal? Lebih bagus orang tidak beriman pakai akal daripada beriman tapi tidak pakai akal. Oke, saya tahu itu, saya tahu. Sekarang yang punya iman kok bicara yang tidak punya akal siapa? Yang tidak punya akal itu, tidak punya akal itu, yang menyembah manusia, anaknya Tante Maria, itu orang yang tidak berakal. Oh, salah bos, bukan begitu. Kok salah? Saya jawab. Masuk akal tidak? Dengar. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Tuhanmu itu dilahirkan manusia. Masuk akal? Saya jawab. Silakan. Perbedaan antara orang yang punya iman dengan tidak punya iman beda ya. Orang yang punya iman berarti orang yang sabar, yang soleha, yang apa. Tapi yang itu bedanya. Orang yang soleh, yang tahan. Tapi kalau orang yang tidak punya iman berarti orang yang binatang seperti kau. Merontak-rontak semua. Itu maksudnya. Tengoklah. Tengoklah kan. Bagaimana Anda ingin membersihkan orang lain dengan menggunakan air comberan sementara Anda sendiri cuci muka pakai air kemenyan? Ada begitu. Susah itu. Itu saja perbedaan antara yang punya iman dan yang tidak punya iman. Orang yang punya iman berarti dia itu sabar, soleha, rajin bertobat. Sabar, itu kalau tidak punya iman, itu yang punya iman. Tapi orang yang tidak punya iman berarti dengarkan. Di Kristen itu tidak ada kata iman. Di Kristen itu tak ada kata iman. Kristen itu tidak punya kata iman. Di Kristen itu menggunakan kata iman hanya dari bahasa Quran.
Oke, Oke, bisa bahasa berulang. Kristen itu hanya punya kata percaya. Kata iman itu adalah hasil curian dari Islam. Jadi jangan ajarin saya iman. Jangan ajarin. Original teks kitab saudara tidak akan pernah muncul kata iman. Kalian hanya curi-curi kata soleh, kata iman dari Islam. Paham? Oke, Jadi kamu itu cuma akal-akalan. Orang Kristen itu tidak sampai kepada level iman. Orang Kristen itu hanya sampai level percaya. Tidak bisa Tidak ada level iman. Dirimu sendiri. Tidak ada level iman di Kristen. Kristen cuma punya level kepercayaan. Banyak bilang sekolah pintar, padahal bodoh juga kau itu. Itulah mulutmu. Itulah mulutmu. Kalau sudah keok, malu, ngamuk, emosi. Padahal diajarin kebenaran. Di Kristen itu tidak ada level iman. Kristen itu levelnya mentoknya tertinggi adalah kepercayaan saja. Atas dasar apa orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan? Atas dasar apa? Tuhan Yesus memberkati Bang Zuma. Coba. Atas dasar apa? Sementara Yesus menerangkan dalam Matius 7 mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Dalilnya ada pun ditanya, yang memanggil Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Kristen. Yang bermujizat pakai nama Yesus Islam atau Kristen? Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kristen. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Yang diusir oleh Yesus siapa? Islam. Lucu ente. Bang Zuma. Kalau baca ayat itu jangan cuma satu ayat, dua ayat. Baca judulnya Bang Zuma, itu ditunjukkan kepada siapa? Itu ditunjukkan kepada nabi-nabi, yang nabi-nabi palsu. Iya, dari nabi palsu itu muncul pengikutnya. Dari pengikutnya kelihatan nabi itu palsu atau bukan. Dari buah. Dari buah. Pintar ketawa lihat Bang Zuma ini. Dari buah. Buah pengajaran nabi palsu. Bang, begini saja Bang. Masuk di rumahnya RK dan Jose Bang, kalau berani. Suruh dia ke sini, suruh mereka ke sini. Kenapa? Suruh mereka ke sini. Kalau Jacob memang sebentar malam Bang ke RK dan Jose. Suruh dia ke sini. Bang, saya sudah berapa kali masuk di komal dia, di kick, diturunkan, di mute. Suruh dia ke sini. Kalau dia berani. Saya juga undang dia kok. Apa bedanya? Oke lah Bang Musma. Oke. Ya, pahami ya Matius 7 15 sampai 23 ya. Bahwa yang diusir ke neraka oleh Yesus itu adalah Kristen. Dah, selesai. Baca satu kitab. Mau baca 2 kitab, 5 kitab, 10 kitab, tetap aja yang diusir adalah Kristen. Gak ada cerita. Iya. Kalau nggak tahu tafsiran Alkitab Bang, nggak usah Bang, Al-Quran aja. Abang barangkali mungkin nggak tahu. Udah, itu jawaban orang yang putus asa itu. Tuhan memberkati Abang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati nenek Nukiper. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Tuhannya Yesus yang memberkati. Kalau Yesus yang kau maksud Tuhan itu, mungkin maksudmu ini bintang timur. Oke, pasien selanjutnya silakan naik agama Kristen. Silakan naik. Oke. Yohanes 1 ayat pasal 1 sampai yang ke-18 mengatakan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Tetapi terang yang sesungguhnya, yang menerangi
setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahulukan aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sekarang dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, semoga kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita dan memberikan kita kecerdasan dan menguatkan iman kita. Biarlah melalui video ini juga memberikan kita pemahaman dan kecerdasan. Ya, ini saja yang kami sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.